Kita akan memulai ibadah online kita. Mari persiapkan hati untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Sebab Engkau layak disembah ya Tuhan, dan kemuliaan-Mu ya Tuhan yang memenuhi setiap kami. Yesus, kemuliaan kan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan pulihkan
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat buat kita semua. Tidak terasa pandemi Corona lebih kurang sekitar 2 bulan, sehingga mengakibatkan kita tidak beribadah lagi di gereja. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan sosial berinteraksi antara manusia satu dengan yang lain. Tujuannya itu adalah untuk memutuskan penularan virus corona. Sehingga anak-anak harus belajar di rumah. Orang tua juga harus menghentikan seluruh aktivitas di luaran, didorong untuk bekerja dari rumah, termasuk kita. Umat Kristiani dihimbau untuk beribadah secara online dari rumah. Hal ini tentu membuat kita tidak nyaman, tertekan secara psikis, maupun seluruh sendi-sendi kehidupan, apalagi kita ini sebagai manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang penting dan harus bersentuhan satu dengan yang lain. Hal ini tentu membuat kita tidak nyaman. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus, kenyataan kehidupan yang tidak nyaman ini harus kita jalani. Tidak bisa kita tepis, kita tidak bisa melarikan dari situasi yang sulit dan sukar yang semua orang mengalaminya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab secara utuh, maka kita menemukan di dalam 2 Timotius 3 menuliskan kepada kita bahwa di penghujung akhir zaman itu akan datang masa sukar. Pandemi Corona ini juga bagian daripada masa sukar secara mengglobal yang mengakibatkan semua manusia itu menyadari begitu rapuhnya, begitu lemahnya manusia, sehingga harus mengurung diri daripada hakikatnya, harus berinteraksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus, respon yang baik dan benar, hasilnya akan baik dan benar. Responnya yang salah ketika menghadapi masa sukar, maka hal-hal yang tidak baik juga kita akan tuai. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus, menghadapi masa sukar, kalau respon kita marah, suasana hati kita akan dipenuhi dengan kemarahan. Orang yang harus menuai kemarahan kita itu adalah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita akan menjadi tumpahan kemarahan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai kita orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Kita diajarkan harus merespon yang benar. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan, yaitu yang dituliskan oleh Daud dalam kitab Mazmur. Daud menuliskan di dalam Mazmur 119 ayat 71. Siapakah Daud? Daud merupakan salah satu tokoh yang tertulis di dalam Alkitab yang juga mengalami banyak badai gelombang kehidupannya. Daud itu pernah mengalami depresi, Daud itu pernah mengalami ketakutan yang luar biasa karena ia diancam bunuh oleh mertuanya. Sesuatu bukan kesalahan yang dilakukannya, kita tahu Alkitab menuliskan kepada kita bahwa para gadis-gadis masa di mana Daud hidup itu menjadikan Daud itu sebagai idola karena Daud begitu piawai. Daud itu lebih berhasil dari seluruh prajurit yang dibawa kepemimpinan daripada Raja Saul. Sehingga narasi syair yang dibangun oleh gadis-gadis pada saat itu menyanyikan sebuah lirik bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, ada sebuah perbandingan antara langit dan bumi. Hal ini sampai ke telinga daripada Saul itu, Saul sebal dan menjadikan Daud itu sebagai musuh abadinya. Sejak narasi yang dibangun syair oleh anak-anak gadis, Saul mulai merencanakan bagaimana caranya untuk mematikan, menghabisi Daud sebagai salah satu pembantu yang membantu dia di dalam semua kegerakan peperangan di garis depan.
Alkitab menuliskan kepada kita 2 kali Daud itu dilemparkan tombak oleh Saul. Dan 2 kali Daud itu melompat sehingga Daud memutuskan meloloskan diri dari hadapan Saul, hidup di dalam pelarian. Dan beberapa kali Saul merencanakan untuk menangkap Daud di setiap persembunyian ketika ada informasi nyampe. Dan Alkitab menuliskan kepada kita beberapa kali hampir kepegang. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang meluputkan. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Sama seperti Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Allah yang akan meluputkan seluruh kehidupan kita. Daud juga mengalami krisis dalam rumah tangga. Anak-anaknya, anak yang tertua Amnon memperkosa putrinya bernama Tamar. Hal ini menjadi pintu masuk anaknya yang bernama Absalom merencanakan balas dendam dan menghabisi abangnya Amnon. Ketika Absalom melarikan diri karena membunuh abangnya, dalam rentang waktu kemarahan Daud itu sudah surut dan Daud merindukan Absalom sehingga Absalom boleh pulang kembali berada di kota Yehuda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Absalom ketika ia memperoleh kemudahan, tidak dihukum? Absalom mencuri hati daripada seluruh penduduk yang ada di bawah kepemimpinan ayahnya Daud. Dan Absalom akhirnya mengadakan kudeta. Termin yang kedua kali, Daud juga harus hidup di dalam pelarian. Daud merupakan sama seperti kita manusia yang biasa yang penuh dengan menerima badai gelombang kehidupan. Daud mengajarkan kepada kita sikap respon yang benar. Mazmur 119 ayat 71 bunyinya demikian. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku mulai mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Ketika Daud mengalami tekanan kehidupannya, Daud itu tidak mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas ketidaknyamanannya. Dan Daud menjaga hatinya tidak marah. Tetapi Daud melarikan diri kompensasi kepada Tuhan. Daud mulai merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan jalan keluar bagi kehidupannya. Daud itu menuangkan di dalam, kalau kita geser lebih jauh, ayat 97 dan ayat 98 pasal yang sama. Di dalam kitab Mazmur 119. Daud itu berkata, aku mencintai Tauratmu, merenungkan itu siang dan malam, karena Tauratmu membuat aku jauh lebih bijak daripada musuh-musuhku. Dan ayat 105 itu berkata, karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kehidupanku. Bapak Ibu dan adik yang terkasih di dalam Kristus, kesulitan dan kesukaran, mari kita jaga hati. Jangan kita marah, karena marah, orang-orang di sekeliling kita akan mengalami konsekuensi kemarahan daripada kita. Kalau waktu-waktu yang lalu, aktivitas kita yang begitu padat membuat kita tidak memiliki waktu cukup kebersamaan bersama dengan Tuhan. Jarang sekali kita menyentuh Alkitab sebagai firman Allah penuntun kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita jadikan waktu yang tidak menyenangkan menjadi waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai pendalaman Alkitab dalam rumah tangga. Mengumpulkan istri dan anak-anak lebih banyak membaca Alkitab. Dan memperbaiki dari waktu yang tidak menyenangkan menjadi waktu yang berkualitas. Mungkin selama ini kita kurang memberi waktu kepada istri kita. Kurang memberikan waktu kepada anak-anak kita. Ini waktunya, momentum. Kita pergunakan waktu ini untuk membangun konsolidasi hubungan keluarga yang lebih baik. Dan mari kita bersama-sama semuanya mengarahkan seluruh kehidupan kita. Bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan melalui kehidupan doa. Yakni kita mulai membangun mesbah rumah.
mesbah di rumah kita, yakni membiasakan diri bangun tidur bersama dengan keluarga. Kita mulai masuk dalam doa pujian penyembahan. Sebelum mengakhiri hari, mari kita membiasakan diri kumpul bersama dengan keluarga pendalaman Alkitab. Karena Alkitab merupakan penuntun bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tanpa kita sadari, ketika kita mulai kompensasi mencari Tuhan, Allah yang maha hadir, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kehadiran Allah itu penting di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan damai dan sejahtera. Sehingga di masa sukar, masa sulit, kita bisa menikmati kebersamaan yang indah oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau pandemi corona mengganggu seluruh aktivitas kehidupan kami. Sisi kemanusiaan kami terganggu secara psikis, ekonomi, maupun seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kesulitan, kesukaran yang menghampiri kehidupan kami yang tidak bisa kami tepis, namun kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa kalau ada di antara jemaat yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau menyembuhkan seluruh umat Tuhan. Kalau ada yang bersedih, Tuhan, Engkau hiburkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang kurang, Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri perenungan ibadah hari Minggu yang singkat ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Turunlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa surga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan yang diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat. Salam penuh dengan sukacita, optimis di dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.